Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Adris Drone ya. Nah kali ini kita akan tutorial, kita akan spill tutorial cara nerbangin si drone X9 dan gimana cara pengoperasiannya dan juga fitur-fitur dari drone ini. Dan sekalian saya juga akan cerita pengalaman saya menggunakan drone ini ya, jelek baiknya itu saya akan share kepada kalian, jadi kalian bisa menimang-nimang ya pilihan-pilihan yang ya pokoknya jadi inilah, pokoknya jadi masukan buat kalian ya guys. Jadi tonton aja video ini, nanti saya akan kasih sambil jelasin apa aja yang saya alamin menggunakan drone ini ya. Oke, langsung ini kita hidupkan di bagian bawah ini untuk on nya. Jadi ini ditekan agak lama teman-teman ya, terus sampai ada bunyinya. Nah kalau udah ada bunyinya baru dilepas ya. Oke, jadi kalau belum ada bunyi jangan dilepas dulu, nanti dia nggak jadi hidup ya, batal nanti hidupnya. Oke, ini kita taruh sini, kita hidupkan remote-nya guys ya. Jadi ini udah auto connect ya, sudah auto connect drone dengan remote. Terus ini sudah masuk di mode GPS ya. Nah setelah connect teman-teman, kita akan buka wifi drone. Di sini wifi-nya udah 5 GHz, jadi handphone kalian itu wajib wifi-nya itu 5 GHz ya, bukan internetnya ya, tapi wifi-nya. Nanti cara ngeceknya nanti ada di sini. Ini saya kasih untuk aplikasinya untuk ngeceknya. Tinggal kalian download aja, nanti jalanin ya. Jadi ketahuan apakah drone kalian itu support 5 GHz apa belum ya. Ini udah connect teman-teman, nih sudah connected ya. Oke, tinggal kita buka aplikasi. Namanya tadi ini udah GPS sudah ngelock ya, ada bunyinya. Aplikasinya VS GPS ya. Nih VS GPS Pro. Kita tunggu aja sampai ini selesai loadingnya. Terus kalau udah selesai baru kita enter aja. Nah ini udah connect ya teman-teman, hasil kameranya bisa lihat sendiri ya nih. Oke. Untuk masuk ke mode ini kan defaultnya kalau kalian hidupkan dia udah langsung masuk ke mode GPS teman-teman, jadi nggak perlu diapa-apain lagi ya. Jadi dia udah masuk ke mode GPS. Nah kalau kalian pengen terbang di mode indoor ya, kalian pencet tombol ini teman-teman. Kalian pencet tombol ini untuk mematikan GPS-nya seperti ini ya. Nah ini GPS off, pencet aja sekali, nanti sini ada tulisan GPS off. Ini udah bisa terbang di indoor ya. Jadi kalian tinggal kalibrasi aja. Nih kalibrasi supaya dia terbangnya lebih stabil. Nih pencet ini ya teman-teman untuk kalibrasi. Ini level calibration ada tulisannya. Nih sudah finish ya. Tinggal kita terbangin untuk di mode indoor ya. Kita coba lihat ya. Untuk arming seperti ini teman-teman. Nih ya. Take off, naikin ke atas sekali. Nah ini di mode optical flow ya, atau di mode non GPS ya. Dia udah stabil karena sudah ada optical flow nya. Ini walaupun kondisi berangin, ini ya kondisi lumayan anginnya, tapi drone-nya udah bisa stabil karena sudah ada sensor optical flow nya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita turunkan. Nah untuk di mode indoor kalian jangan terbang jauh-jauh ya. Kalau di mode indoor kalian jangan terbang jauh-jauh. Ini kebanyakan teman-teman ada yang pernah lupa ya, dia ngaktifin di mode indoor tapi terbangnya langsung jauh ya, dikiranya mode GPS, akhirnya low signal dan drone-nya hilang ya. Ada juga sih yang mendarat karena sudah optical flow. Kalau udah optical flow dia sih auto landing, dan kalau misalnya nggak terlalu tinggi dia akan diam di tempat. Untuk mengaktifkan lagi kalian pencet lagi GPS on. Terus untuk kalibrasi gyro kalian pencet ini. Nah terus diputar-putar sampai ada bunyi. Nah terus ke bawah sini lagi sampai ada bunyi lagi. Oke, sudah ada bunyi 2 kali. Taruh di tempat yang datar. Kita tunggu ininya, gimbalnya ready. Oke, ini udah ready gimbalnya. Baru kita terbangin teman-teman. Nerbanginnya seperti tadi juga kayak gini. Nih terus naikin tuas ini sekali. Oke, ini udah ngelock ya. Nah teman-teman, di mode GPS kalian harus tempatkan drone-nya di area terbuka ya. Di area terbuka supaya GPS-nya ini bisa ngelock. Nih GPS ada di angka 17 ya, jadi minimal kalau nggak salah, kalau nggak 8 9 dia baru bisa terbang. Kalau di bawah dari 8 atau 9 itu dia nggak bisa terbang ya. Makanya drone harus benar-benar ditaruh di tempat yang terbuka.
kita akan screen record. Oke, ini saya nggak rekam ya, saya cuma screen record aja. Oh, direkam aja ya supaya hasilnya lebih bagus. Karena ini udah ada memorinya juga, jadi nggak apa-apa. Oke, ini kita rekam. Oke, untuk kontrol seperti biasa kayak drone toys. Di sini untuk naik dan turun ya. Di sini untuk kiri, kanan, maju, mundur ya. Di sini untuk muter. Ini untuk muter. Oke. Itu baterainya, di sini ada tanda baterai teman-teman di bawah. Ini yang enaknya untuk drone ini. Itu ada lampu baterai ya, yang ada 4 tapi ini hidupnya 3. Berarti itu sekitar baterainya di atas 50% sedikit ya. Di atas 50% sedikit. Oke, kita akan terbangin naik ke atas. Kali ini kita akan coba mode orbit teman. Karena saya belum pernah nyobain mode orbit ya. Mode orbit sama dengan drone sama kayak drone F11 versi lama ya, atau MJX ya, MJX versi MJX yang dulu pernah saya coba juga. Oke, kita turunkan kamera. Untuk turun kamera di sini ya, turun kamera ke sebelah kiri turun, ke sebelah kanan naik ya. Oh sorry, ke sebelah kanan turun, ke sebelah kiri naik. Di sini untuk speed, kalian geser aja di sini, nanti di sini akan berubah ya, geser ke kanan, di sini akan berubah jadi high, speednya high, mundur lagi untuk low. Seperti itu. Jadi ada 2 speed aja ya untuk drone ini. Kita coba orbit. Gimana cara orbit? Gampang aja cara orbitnya. Kalian buka di sini. Ini ada tanda kotak sini. Kalian pencet aja kotak. Terus di sini ada tandanya mana ya? Nih surrounding flight. Surrounding flight kita akan coba. Tapi drone harus kita arahkan dulu di drone harus tepat di atas objek ya. Kalau misalnya kita mau orbit berarti kalian arahkan dulu di atas kepala kita ya. Kalau misalnya kalian mau ngorbit diri sendiri, kalian arahkan dulu drone-nya di atas kepala seperti ini. Oke, baru pencet yang ini tadi, surrounding flight. Oke guys, dia langsung muter, tapi jaraknya ini bisa diatur nggak ya? Untuk ini sambil bisa naik turun, kalian kalau misalnya agak ketinggian kalian turunkan aja. Jadi bisa dinaik dan turun ya. Kalau misalnya terlalu rendah kalian naikin aja nih, seperti itu ya. Nah, kita akan coba atur arahnya. Kita akan matikan dulu surroundnya dengan menekan silang yang ada di sini tadi ya. Kita akan coba orbitnya itu di lebih jauh. Nah, kita coba orbitnya lebih jauh. Di sini ada menu ya, mana menunya ya? Oh, ini menunya guys nih. Jadi untuk merubah jarak orbit kalian pencet arah di sini. Di sini ada around radius ya. Artinya untuk orbit radius ini 30 meter. Entah apa bisa apa enggak, kita cobain aja. Sini kita orbit di berapa nih? Di 30 meter ya. 45 meter saya atur. Kita akan save. Save sukses. Save sukses. Baru kita kembali lagi. Kita akan orbit lagi. Ini drone udah di atas kepala. Kita langsung lakukan orbit ya. Apakah dia sesuai dengan... Oh enggak teman-teman, dia nggak berubah ya. Oh, jadi ini untuk orbitnya kita nggak bisa atur jarak orbitnya guys ya. Kalau untuk drone ini kita nggak bisa atur jarak orbitnya, jadi ya segini aja dia. Jadi kurang kurang fleksibel ya, kurang fleksibel. Oke, untuk stop ini tadi yang silang dicat. Oke, dia udah stop. Kita akan coba fitur GPS follow ya. Kita akan coba fitur GPS follow. GPS follow kalian pencet lagi kotak ini. Terus di sini ada namanya follow. Oke, nih guys. Oke, dia nge-follow guys. Kita akan coba miring, belok. Apakah dia ngikutnya dari belakang apa dari samping? Wah, ini yang saya suka nih. Ini yang saya suka, ngorbitnya dia nggak dari belakang ya, bisa dari samping. Nah, ini saya suka banget. Nih, dia ngorbit dia follow-nya nggak dari samping guys. Nggak dari belakang aja kayak F22. Kalau F22 kan cuman dari belakang aja.
Oh, ini hilang tracking ya dia ya. Oke, jadi seperti itu teman. Nanti kita coba ya. Kita coba pakai motor nanti keliling-keliling komplek gimanakah orbit dari drone ini. Ini mantap sih. Saya suka orbitnya. Saya suka maksudnya GPS follow dari drone ini, dia nggak ngikut dari belakang aja. Jadi kayak F11 versi lama ya. Kayak F11 versi lama saya suka. Bisa ngikut dari samping juga. Ya, jadi lebih fleksibel, lebih bagus ya. Oh, ini teman-teman, low power, dia sudah ada tandanya. Jadi kalau udah low power, kita biasanya nggak bisa terbang jauh ya. Nggak bisa terbang jauh, biasa dibatasi sekitar 30 meter aja. Kalau udah low power. Oke, kalau jauh pun dia nanti akan auto RTH sendiri ya. Kalau misalnya jaraknya jauh, dia akan RTH sendiri. Tapi kalau hanya dekat gini, dia nggak RTH. Kecuali nanti baterainya merah. Kalau udah merah atau emergency, baterainya baru dia landing ya. Oke, fiturnya ini nggak ada macam-macam lagi ya teman-teman. Ya, di sini ada fish sign, ada multi point, ada rocker. Ini untuk apa ya? Rocker saya nggak tahu nih ya untuk apa. Speed di sini udah ada sih, speed 1, speed 2. Oke. Di sini untuk untuk saya lupa ini. Buat Google VR box, buat VR box. Oke, ini buat VR box. Nggak ada apa-apa lagi di sini ya. Di sini juga di bagian sini ini kalau misalnya mau dikasih auxiliary line, ini lebih enak buat kita terbang di area tertentu ya. Kalau misalnya kalian mau belusukan di dekat pepohonan, banyak pepohonan, ini bagus. Jadi untuk penentuan jalurnya jadi lebih akurat. Oke, di sini untuk memori. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Jadi di sini juga teman-teman bisa kalian aktifkan ininya, mikrofonnya, supaya nanti suara masuk saat kita ngomong ataupun suara-suara di sekitar. Jadi dia masuk tapi di handphone ini aja ya. Jadi untuk di drone enggak. Jadi kalau hanya untuk drone itu enggak ada untuk perekaman suaranya. Oke. Hasil kameranya kita akan lihat. Nah, jadi teman-teman, drone ini ya. Selama saya pakai drone ini untuk ngambil video enak ya. Tapi jangan barbar ya terbangnya. Karena dia tidak desain untuk barbar teman-teman. Untuk orbit manual benarnya gampang banget untuk drone ini karena dia udah 3 aksis gimbal. Jadi udah kayak si MJX ya. Udah kayak MJX, jadi enak kalau buat orbit nih guys. Enak ya. Oke. Nah, untuk keakuratan RTH ini memang ada juga kemarin yang ngasih tahu dengan saya kalau RTH-nya itu nggak akurat ya, dan akhirnya drone-nya RTH-nya itu nggak akurat saat baterai lowbat, dan akhirnya nggak bisa dia kontrol dan crash. Nah, saya kemarin ada juga kejadian, tapi untungnya saya jarang sekali nerbangin drone sampai lowbat kayak gini ya. Oke, jarang banget teman-teman. Jadi saya itu biasanya di bawah, di atas 30% udah landing ya, kalau nggak ada apa-apa lagi. Kecuali memang darurat mau ada yang diambil footage-nya, baru ya 25 masih aman ya, 25 atau 20. Kalau normalnya saya di atas 30 udah landing. Nah, jadi kemarin juga saya kejadian saat RTH, saya RTH-in ternyata dia nggak akurat, padahal sebelumnya kita udah coba RTH-nya akurat ya. RTH-nya akurat, entah kenapa, mungkin modul GPS-nya atau kenapa-napa. Nah, makanya saya saranin untuk drone ini kalian jangan terbang terlalu jauh ya. Jangan terbang terlalu jauh. Paling nggak kalau misalnya jauh, kalian harus tetap perhatikan drone-nya saat RTH. Ya, harus tetap terkontrol, jangan sampai nggak kelihatan sama sekali. Takutnya saat RTH dia kelewatan atau gimana. Kemarin saya kelewatan teman-teman di RTH-nya. Untung saya lihat drone-nya dari jauh. Udah dari jauh saya pantau drone-nya saat di RTH. Ya, saat dia lewat terus nyolong, dia nggak mau berhenti. Saya stop RTH, dia bisa ya. Jadi kayak gitu.
Dan untuk gimbal kalau misalnya kalian main barbar nanti dia akan miring, tapi akan kembali lagi. Tapi nanti kadang-kadang bisa miring lagi ya. Jadi kalau misalnya mau datar lagi, kalian turunkan lagi, terus kalibrasi gyro lagi, baru gimbalnya akan datar lagi teman-teman. Jadi dia mainnya untuk main santai aja, untuk ngambil video udah bagus, bisa smooth ya. Untuk hasil video punya saya kemarin waktu pertama ada gejala kayak sedikit jelo, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Nih ya, coba lihat ya, video saya udah nggak ada lagi gejala jelo ya. Mungkin kemarin karetnya masih keras ya. Mungkin kemarin karetnya masih keras. Oke, ini dia RTH guys ya. Oke guys, nih dia RTH ya. Oke, nah itu teman-teman, hati-hati banget ya nerbangin di RTH, untung nggak kena kabel ya. Nah makanya itu kalian, ini pembelajaran ya, jangan nerbangin sampai baterai benar-benar merah kayak gini. Berbahaya buat drone-nya, bisa merusak baterai juga ya. Jadi kalau misalnya saat landing tidak akurat, kita nggak bisa kontrol ya. Kalau masih kuning, masih warning, masih ininya masih 1 bar, itu masih kita bisa kontrol untuk RTH-nya. Tapi kalau udah merah kayak gini, kita nggak bisa kontrol RTH-nya teman-teman. Makanya itu yang bisa menyebabkan drone-nya itu crash saat landing ya. Entah di mana landingnya, entah nabrak pohon atau gimana, kita nggak bisa kontrol lagi ya. Nah, makanya tadi saya kasih contoh sampai baterainya benar-benar lowbat ya. Karena kita nggak bisa kontrol lagi kalau misalnya drone-nya baterainya udah merah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya RTH-nya nggak akurat, itu bisa berbahaya buat drone-nya. Jadi sebisa mungkin di 30% kalian landingkan drone-nya, jangan sampai seperti ini baterainya merah kayak gini ya. Oke, itu aja ya tips dari saya, dan mudah-mudahan bisa membantu buat kalian ya. Oke, sampai jumpa lagi di video pengetesan selanjutnya drone-drone lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone Rocks X9, mantap.